Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tavinca Seprani Kalibangu. Saya kelas A, NIM 18 011 5004. Oke, jadi baik. Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Di sini kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu pengertian dan sumber-sumber perkembangan. Yang dimaksud dengan sumber perkembangan ini ialah berkaitan erat dengan perubahan dan kematangan seseorang individu. Misalnya kematangan dalam persekolahan, dalam pekerjaan, dalam pengalaman beragama, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang kedua atau B, tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama itu tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan anak-anak. Yang pertama, jika kita beranjak ke kanak-kanak, yang pertama harus belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Jika bayi beranjak ke usia anak-anak, jadi makan makanan padat itu contohnya seperti nasi, agar lambungnya kuat. Karena pada usia bayi lambung kita masih belum kuat. Jadi jika dia beranjak ke kanak-kanak, maka kita akan kasih belajar dia untuk memakan makanan padat. Contohnya seperti nasi jika dia udah beranjak ke anak-anak. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Itu dibimbing oleh orang tua bagaimana cara membuang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Itu butuh bimbingan dari orang tua juga. Yang keenam, belajar memiliki hubungan baik dan buruk. Yang ketiga atau yang berikutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik dan melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Jika kita tidak bergaul, otomatis kita tidak punya kawan. Contohnya. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan lain-lain. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Oke, jadi baik. Yang terakhir, tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, pada masa ini sangat penting bagi perkembangan remaja, perkembangan individu. Masa ini adalah masa yang gagal atau tidaknya seseorang remaja dalam segmen kehidupan. Jika gagal, maka dalam perkembangan rasa identitasnya, maka remaja tersebut akan kehilangan arah. Contohnya seperti ini. Jika seseorang remaja dalam kehidupannya gagal, maka remaja tersebut akan kehilangan arah. Jika bergaul dengan teman sebaya yang buruk, maka otomatis remaja tersebut akan ikut
gagal. Jika remaja tersebut bergaul dengan anak-anak yang misalnya kematangannya dalam bersosialisasi, bekerja sama dengan baik, belajar yang giat, rajin beribadat, maka anak tersebut otomatis akan berhasil dalam uji coba pada masa remaja tersebut. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Selamat malam.